Boleh dimulai? Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, lanjut. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Lanjut Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan materi ini. Fokus saya berkisar dari konseling healing untuk trauma. Alasannya adalah pertama adalah trauma healing dapat dilakukan dengan pendekatan individual, konseling individual. Namun pasangan suami istri ini lebih menganjurkan untuk memanfaatkan pendekatan kelompok kecil terdiri dari 3 atau 4 orang dengan seorang konselor. Ini pentingnya pendamping. Nah, pendamping ini harus mempunyai sesuatu paling nggak sesuai dengan bidang yang diampunya. Yang kedua adalah pendekatan kelompok kecil ini sesuai dengan budaya Asia atau Indonesia yang lebih kolektivitas ketimbang individual. Kalau di Indonesia emang cenderung komunal, emang budayanya emang kekeluargaan banget, dan rasa persaudaraannya emang hangat sekali. Beda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri emang sesama tetangga pun mungkin jarang menyapa. Alasan kedua adalah pendekatan ini menawarkan keadilan sosial bagi semua warga. Bagi keluarga, masyarakat, pemerintah, atau negara turut serta memberikan perhatian dan usaha pertolongan, maka proses pemulihan dapat dirasakan oleh korban. Nah, ini pentingnya dukungan keluarga, dukungan kerabat, dukungan sahabat, dukungan lingkungan sekitar, dukungan sosial. Intinya dalam hal itu. Dalam uraian John McLean dalam bukunya Pengantar Konseling, Teori dan Studi Konseling 2014 mengungkapkan politik konseling mengentahkan pemberdayaan, empowering, kontrol, dan kekuasaan. Salah satu sub bahasan yang dikemukakan adalah prinsip taktik anti tekanan atau stres dalam konseling, apalagi traumatik. Nah, ini pentingnya tidak ada penekanan, apalagi paksaan. Ini murni dari kliennya sendiri. Pendekatan spiritual. Walaupun Kurt dan Evelyn adalah berkebangsaan Jerman, namun mereka sangat peduli dengan aspek spiritual, memberikan proses pertolongan atau pendampingan. Nah, ini penting sekali, terutama kalau di luar negeri kan emang orang baratnya kan emang ateis, dalam artian tidak mengenal Tuhan, tapi mereka masih percaya apa yang mereka ada sesuatu benda-benda yang dianggap mereka menguatkan ataupun sesuatu yang dipuja. Pemulihan sangat terkait dengan iman dan keyakinan. Dunia rohani dan jasmani adalah menyatu, tidak seperti ilmu pengobatan dunia barat yang dipisahkan tubuh dan jiwa banyak orang. Sejak beberapa abad yang lalu mempertahankan pemisahan ini. Nah, ini kalau di dunia barat emang terjadi pemisahan. Kalau di Indonesia mungkin bisa lebih kental ke agamanya, nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai bersyukur, nilai-nilai perhatian budaya dalam menolong. Dalam penanganan atau pemulihan trauma, tidak dilupakan untuk mengaitkan dengan budaya di mana korban atau penyintas itu berasal dengan berbicara kan emang bisa itu berbeda-beda, apalagi di luar negeri. Kalau di Indonesia emang sukunya beda, apalagi bahasa aja, bahasa dialek antar desa pun juga beda. Ini penanganannya pun juga berbeda.
Kekuatan keempat dalam konseling lintas atau multi budaya tidak ditinggalkan oleh orang Barat ini ketika memberikan pertolongan untuk pemulihan trauma di Indonesia. Nah ini kalau di Indonesia kan lebih ke budaya dan nilai-nilai tradisionalnya. Masyarakatnya kan lebih pendekatan mungkin lebih ke agama, spiritual, kebudayaannya juga lebih efektif. Usul bergeser mau fokus pendekatan berdasarkan alasan di depan, perkembangan diizinkan melanjutkan praktik ke melanjutkan sang terluka yang menyembuhkan bukan membahas mending untuk pemulihan trauma. Mungkin perubahan ini merupakan petanda ada era destruktif yang kita hadapi bersama. Buku panduan. Pertama mungkin fokus pemulihan dari lokal karya dalam pemulihan korban dengan pengalaman utama. Pertama, pemutusan hubungan dengan sesama, kedua rasa tidak berdaya, dan ketiga perasaan kehilangan makna dan tersia-siakan. Mungkin kalau orang trauma emang sulit sekali ya, mungkin merasa dirinya mungkin rendah diri. Sudah pasti rendah diri, tidak merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Saat terjadi pemutusan hubungan dengan sesama, kita memusatkan perhatian pada rekonsiliasi dan penjalinan kembali hubungan dengan sesama, dimensi hubungan. Untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan korban, kita memusatkan pengelolaan masalah secara efektif yang dinamakan dimensi pemberdayaan. Saat korban kehilangan pengharapan dan merasa segala upaya hidupnya sia-sia, kita memusatkan perhatian pada penemuan kembali harapan, makna, tujuan, dan imannya, disebut dimensi spiritual. Proses mulai dari status korban menuju terentas dan dari status terentas menuju sang terluka yang menyembuhkan. Sang terluka yang menyembuhkan, yang terentas, dan awalnya dari korban yang terentas dan yang terluka yang menyembuhkan. Memasuki pertolongan. Korban adalah seseorang yang telah mengalami kejadian mengerikan atau menjadi sasaran suatu tindakan kekejaman. Ia terus menyandang jati diri korban, yaitu tetap dihantui pikiran dan perasaan sebagai seorang korban. Bahkan lama setelah peristiwa berlalu, ia kehilangan martabat diri dan anugerah Tuhan kepadanya. Korban dapat berpikir bahwa ia pantas mengalami pelecehan dan seringkali ia melampiaskan perlakuan serupa ke orang lain. Ia hidup di balik hutan mendung, pelecehan, dan mengharap kejahatan tersebut masih berlanjut. Ia sering berpikir bahwa patut dipersalahkan atas semua itu. Pemulihan jati diri korban terwujud ketika pihak korban dapat memulihkan dan mengutuhkan kembali martabatnya di tengah masyarakat sekitarnya. Dengan harga diri yang mantap serta sikap saling menghargai secara layak dengan sesama. Pemulihan demikian adalah mengubah pola pikir lama korban tentang dirinya sendiri dan dunia sekitar. Korban sadar bahwa ia adalah seorang korban yang telah selamat dari peristiwa traumatik. Ia adalah seorang yang terentaskan. Seseorang yang terentaskan adalah seorang yang terentaskan adalah seorang yang pernah menjadi korban, tetapi yang kemudian menyadari bahwa dirinya mampu untuk melanjutkan hidup sehari-hari, berpegang prinsip harga diri dan martabat yang memiliki peran yang penuh makna di tengah lingkungan keluarga, tempat ia bekerja, dan masyarakat. Beberapa orang yang terentaskan dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, tidak hanya sekedar bertahan hidup. Ketika kita memperhatikan cara mereka menolong para korban trauma, kita tahu bahwa mereka sering memanfaatkan luka-luka mereka sebagai sumber kekuatan agar mereka bangkit kembali dari rasa sakit yang mereka derita dan menjadi lebih tangguh dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ini penting sekali kan, memang harga diri mereka emang dalam artian mereka sudah tidak percaya lagi sama orang, mereka bangkit lagi. Ini peran penting sekali orang-orang terdekat mereka, keluarga-keluarga korban,
terutama sahabat, keluarga, mungkin ayah bundanya, atau suami istrinya, atau kakaknya, atau sahabatnya. Itu penting sekali. Rohani mereka diperbarui, mereka mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka menemukan makna dan tujuan hidup dan iman di dalam yang lewat peristiwa traumatik yang mereka alami. Mereka merawat diri sendiri dan memberi diri untuk dirawat oleh sesama. Sang terluka yang menyembuhkan, membawa serta luka mereka tetapi tidak menularkan ke orang lain. Mereka memanfaatkan luka tersebut untuk menolong meringankan orang-orang lain dan bahkan untuk menyembuhkan. Korban stres dan trauma yang terentaskan mendorong hubungan yang sehat, mengokohkan harga diri dan harapan jadi diri sehat, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah secara efektif. Perlu dikukuhkan. Nah, ini untuk pentingnya mengukuhkan. Memampukan korban bercerita, menumbuhkan rasa aman dan percaya, memanfaatkan berbagai sumber dukungan yang tersedia, menceritakan, memahami, dan berduka cita. Nah, ini kalau konseling itu yang jadi kuncinya itu kepercayaan. Kalau orang sudah percaya, Waktunya 5 menit lagi ya. oh ya siapa? Nah, memahami stres biasa dan trauma korban. Stres biasa bertahap menjadi rapuh bagaikan baju yang dipakai, dipicu, serta dipilas. Menumpuk semakin lama, semakin berat bagaikan tumpukan jerami yang membara. Nah, ini perbedaan antara stres biasa dan stres traumatik. Itu prosesnya emang beda sekali. Kalau stres itu emang itu dalam keseharian pun kita tuh mengalami stres, namanya eustress. Kalau kita mengalami misalnya dalam perjalanan, misalnya contohnya tiap hari itu kita tidak terlepas dari stres, terutama itu tingkatannya pertama eustress, yang kedua adalah stres. Stres ini bisa terjadi misalnya contoh saja kita mau berangkat ke kantor atau berangkat ke sekolah, di perjalanan kita menghadapi kemacetan. Nah, itu udah stres biasa. Kalau traumatik itu prosesnya cepat sekali. Prosesnya dalam waktu yang mendadak, kita tidak tahu. Nah, itu prosesnya emang mencabik-cabik, seakan-akan kita tidak berdaya sama sekali. Stres dan trauma. Nah, ini gejala fisik dan gejala emosi. Jantung berdebar, meningkatkan tekanan darah, nafas memburu atau menegang, sakit kepala, pening, sakit di tulang punggung, infeksi kronis, gangguan kesehatan kulit, gangguan menstruasi, mah, getar. Gejala emosi, marah, cepat gusar, tindak kekerasan, takut pada orang, serangan rasa panik, rasa mati rasa, tegang, mudah curiga, depresi, rasa bersalah, berlebihan, gejolak perasaan, kehilangan minat. Tindakan lemah, kekurangan tenaga, terus-menerus merasa lemah, jorok, disiplin disiplin diri menurun, miras dan obat berlebihan, terlalu banyak atau sedikit makan, tidak biasa tidur nyenyak. Nah, emang banyaknya stres itu emang gusar, dia emang kualitas tidurnya emang menurun. Kalau dalam hubungan menarik diri, kesulitan sosial, kesulitan hubungan sosial, peranan keluarga, peranan dalam pekerjaan pun juga tidak adanya minat. Nah, gejala sesuai perkembangan balita, sering menangis, ketakutan, sering sedih dan takut, lengket dengan orang tertentu, mimpi buruk, bangun terkejut, menyerang atau memukul, duduk di sebuah sudut, terlalu aktif dan mengganggu, tidak tumbuh dan perkembangan dengan baik, sulit makan, terus-menerus makin perang-perangan, sering menangis, terlalu liar, aktif, banyak menyerang. Intinya agresivitas anak itu emang meningkat, daya minatnya juga nggak mau, dia merasa ketakutan, merasa kurang aman. Gejala pada remaja, curiga terhadap orang, menolak menceritakan perasaan, tindak laku mendengarkan perintah, berkawan dengan sebayanya, berkelakuan buruk, mudah gusar, agresif, menampakkan rasa bersalah karena keluar sebagai orang yang selamat, sangat pengkritik dan penuh dendam. Nah, ini kalau dikritik nggak mau, dan mereka ini cenderung dendam.
mimpi buruk, terlalu pendiam, sering cemas, jorok, berlaku mundur, agresi, yang tadinya misalnya rajin beribadah, mungkin menurun, tidak beribadah. Seperti selera makan juga menurun, ketakutan yang berlebihan. Nah, kerangka kerja bagi para pendamping yang terluka, yang menumbuhkan, mengembangkan hubungan yang sehat di dalam komunitas. Intinya kalau dukungan komunitas, terutama unit-unit kecil itu, keluarga, sahabat, itu paling paling dibutuhkan oleh penyintas ini. Menggunakan luka untuk menyembuhkan. Yang harusnya yang tadinya menjadi luka, kita menjadi penolong, pembaruan, memberikan diri sebagai pendamping, mengalih arah menjadi pendamping, memahami diri sebagai seorang pendamping yang terentaskan mendorong hubungan yang sehat, mengokohkan harga diri. Nah, yang tadinya harga dirinya rendah, saya nggak berprestasi, nggak percaya diri, meningkat kemampuan mengatasi masalah secara efektif. Kemampuan korban bercerita, memanfaatkan berbagai sumber dukungan yang tersedia, menumbuhkan rasa aman dan percaya, menceritakan, memahami, dan berduka cita. Ini penting sekali, terutama kan emang buat dukungan-dukungan sosial ini menumbuhkan rasa percaya dirinya itu. Ya, waktunya Terima kasih dan habis. Oh, pas banget ya, silakan. terima kasih. Bagaimana pendapat kamu? Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada pendapat lain dari Bapak Ibu. Ya. Ya baik, tadi barusan paparan ya terkait dengan terapi lingkungan yang disampaikan oleh Pak Rizal. Baik, pada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu guru yang hadir untuk menyampaikan pertanyaannya atau penjelasan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Pak Fai? Ya, silakan Bu. Ya, mohon izin bicara nih. Selamat ya Pak Rizal. Tadi udah menjelaskan dengan baik, namun mungkin agak sedikit harus lebih rileks ya. Terakhir setelah selesai itu nampak tuh lega, kemudian bisa tersenyum. Jadi seharusnya Pak Rizal dari awal pun sudah rileks saja, santai, bisa sambil tersenyum ya Pak Rizal. Baik, ada pertanyaan mengenai ini tentang trauma. Itu bagaimana berkaitan dengan trauma, misalnya seperti adanya apa ya, mohon maaf, sodomi, misalnya seperti itu. Itu kan menimbulkan trauma yang bisa menimbulkan akhirnya kejahatan yang sama atau perilaku yang sama seperti yang dia dapatkan. Nah, itu bagaimana untuk mengatasinya supaya dia tidak berbuat hal yang sama, karena kebanyakan pelaku sodomi tadi adalah dia juga korban sebelumnya. Terima kasih Pak Fai, demikian Pak Rizal. Ya, silakan Pak Rizal untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Listiawati terkait dengan anak yang mengalami korban sodomi ya. Silakan. Ya, silakan Pak Rizal. Ya, Pak Rizal bisa mendengar suara saya? Pak Fai, kayaknya Pak Rizalnya itu coba lihat mic-nya, kayaknya nggak ada ya? Saya sudah klik, tapi merah lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dicari-cari dari siang nggak komen. Oh, Ibu Sri. Wah, mentang-mentang udah kelar ya. Oke, ya, thank you. Pak Riza. Oke. Pak Fai, Pak Rizalnya nggak ada ya? Nggak ada, Bu, tidak tampak. Iya. Mungkin memang Pak Rizal itu kan beliau memang banyak konsultasi, mohon maaf dengan saya karena dia baru pertama kali maju. Jadi mungkin mohon maklumnya saja. Jadi mungkin supportnya aja untuk Pak Rizal. Terima kasih di room ini. Jadi mungkin karena Pak Rizalnya juga nggak ada ya, kita juga ini mungkin gimana Bu Andri sama Bu Sugi, apa ditutup saja ini linknya, Bu, roomnya? silakan ditutup aja. Nanti misal Pak siapa tadi Pak Rizal minta Pak Rizal minta rekamannya, bisa nanti ke Bu Sri. Tadi ada sempat direkam juga kan ya? Ya, masih lanjut ini, Bu. Oh ya, ini, makanya nggak apa-apa. Ada lagi. Oh ini ada lagi. Oke, mana? Ya, Pak Rizal silakan. Sudah bisa Oh iya. bergabung kembali. Gimana Pak Rizal? Penutup Oh, aja ya, deh Pak Rizal. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Mohon Iya. maaf. Kenapa sinyalnya mungkin memang lagi kurang bagus. Nggak apa-apa, itu di mana-mana kok. Dan Mangga, jangan minta maaf kalau sinyal. Ini bisa ditutup atau bagaimana? Semua sama kok. Silakan Pak Rizal ditutup dulu ininya penjelasannya tadi, lalu nanti diserahkan yang bawah itu bagusan mana? sampai ke Pak, lalu nanti diserahkan ke Pak Faizin sebagai moderator nanti supaya bisa diakhiri sesi. Pak Rizal tetap semangat ya. Kalau masalah sinyal itu sesuatu yang di luar kendala. Jadi keluar kendali kita. Jadi tetap semangat dan saya pun pernah merasakan itu. Jadi untuk Pak Rizal tetap semangat. Ya, terima kasih Bu semangatnya. Saya juga tadi ngalamin, Pak Rizal. Pak Rizal silakan. Iya, memang sinyalnya kurang bagus Bu. Bacanya emang mendung. Ya silakan Pak Rizal, terakhir aja kata-katanya silakan untuk penutup. Oke, untuk Share ya. Terakhir. Aku belum jangan manas-manas sih ya. penutupnya ini penting sekali bagi keluarga terdekat, terutama keluarga entah itu istri, sahabat, kakak, sahabat, saudara-saudara terdekat, itu yang menumbuhkan mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang utuh kembali. Jadi peran sosial dan peran-peran di lingkungan sekitar, sosial, terutama keluarga. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Langsung aja ditutup Pak Fai. Oke, baik. Ya, baik. Demikian tadi pemaparan dari Roma dan Iris yang menunjukkan ya. Terima kasih sudah bersama-sama hadir di kehidupan sesi 6 ini dan supportnya dari para instruktur yang hadir. Kita tutup iklan pada kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih semuanya ya. Silakan Ya, jangan lupa untuk silakan, Bu mengisi Sri. presensinya. Pak Fai sudah ya. Sekarang Bu Sri menutup. Oh ya silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya Pak Faizin maupun Rizal yang telah memaparkan dengan baik.
ada kendala sudah bukan biasa. Jadi kesimpulannya adalah stres itu terjadi ciri-cirinya dia berlaku secara bertahap dan dapat dalam waktu singkat. Sedangkan traumatik itu timbul dengan mendadak, jangka Jangan ini lagi. panjang, merasa tidak berdaya, terutama sehingga menunjukkan perilaku yang menurun. Ya. Jangan panik, kita harus segera berhubungan baik dari keluarga maupun lingkungan terdekat agar korban timbul kembali harapannya. Kita berikan pertolongan secara maksimal sehingga jati diri mereka akan pulih. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan, moderator maupun instruktur. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Ibu Faizin. jangan lupa isi Bu presensi Sri Pak Rizal. Puti. Udah isi presensi belum? Belum Bu. Oh iya, silakan diisi. Ini udah ada di chatting lagi, saya copy lagi. Ya, baik, mohon izin ya, izin lab, semangat semuanya, hebat Ya, Bu, semuanya, terima mudah-mudahan kasih. Ya, terima kasih. semuanya Terima bersahabat dengan kita kasih. nanti ya. Terima kasih Bu Yeti. Sama Yang sudah cover. sahabat ya Bu Sri ya, Pak Fai. Ya, Bu Yeti, makasih ya. Selamat hadirnya. Terima kasih Bu Andri Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Faizin. Tadi saya sempat agak bentrok tadi. oh iya Bu, maaf Bu Nek. Jadi nggak konsen nih. Untuk Pak Fai, Bu Pak Oksi dan Bu Sri Rezeki tetap semangat. Mudah-mudahan kejadian Betul. kali ini menjadi lebih bersemangat lagi. Jangan sampai Betul. luka baru berada di atas luka lama. Jadi nanti akan semakin sulit. Oh enggak Bu? Nah, aku Pengalaman yang istirahat baik ya, malah. ke room yang lalu, yang akan datang. Nah, semangat-semangat Ya, Pak ya. Oksi ya. Ya, Pak Faizin juga dan Bu Sri. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Riz.